Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Rahmadani dengan NIM 5042000029. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas MKS 1A. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang paragraf. Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat yang berisi sebuah gagasan atau ide. Paragraf sendiri bisa dibedakan berdasarkan letak dari gagasan utamanya. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Berikut contoh paragraf narasi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek secara detail sehingga pembaca serasa melihat, mendengar, dan menyentuhnya sendiri. Berikut contoh paragraf deskripsi. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berisi pendapat atau opini pribadi. Berikut contoh paragraf argumentasi. Yang keempat, paragraf eksposisi. Jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Berikut contoh paragraf eksposisi. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Berikut contoh paragraf persuasi. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Yang kelima, sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Jelas, ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya, pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Yang kedua, paragraf induktif. Berkebalikan dengan yang sebelumnya, gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelasan yang berada pada kalimat sebelumnya. Yang ketiga, paragraf campuran. Yang dimaksud paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Gagasan kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berada dari kalimat gagasan utama di awal.